Di video ini aku bakal bahas 7 chord paling gospel di kunci C mayor, cocok untuk pemula yang permainan worshipnya masih jelek. Aku udah mulai ngiring worship piano di umur 13 dan ngajar 300 murid di sekolah musik worshipku. Yang pertama, jangan main chord A minor, tapi main dulu chord B minor 7 flat 5 terus E7. Asik. Nah, jadi ini konsepnya gimana? Kita mulai dulu di chord pertama, yaitu B minor 7 flat 5. Mungkin teman-teman ngedenger chord itu, wah ini serem banget, aku aja nggak ngerti. Maksudnya 7 flat 5, minor maksudnya apa? Intinya begini, kita mulai dulu dari yang pertama, B. Nah, teman-teman lihat, B minor. Kalau ini kan B mayor, ini B minor. Ya, jadi udah B minor nih, udah nyampe tahap situ. Terus B minor 7. 7 itu tuh mainnya gimana? 7 itu kita memainkannya dengan cara, yang paling atas ini nih, B paling atas, kita kurangin 1,5, 1. Ini B minor 7. Terakhir nih, flat 5-nya itu gimana? Kita lihat, 5-nya itu apa sih? Ini 5-nya kan ya? Kita kurangin setengah. Dapatlah chord B minor 7 flat 5. Ini kalau teman-teman dengar, suaranya agak misterius, tapi memiliki esensi yang cukup hangat juga kedengarannya. Sekarang kita bahas chord kedua. Kan setelah B minor 7 flat 5, kita memainkan E7. Nah, ini udah cukup simpel ya. Artinya E mayor 7. 7 itu tekniknya gimana? Kita kurangin 1,5, 1. Dapatlah E7. Jadi, sebelum teman-teman memainkan chord A minor, contohnya dari C ke A minor, ini kan membosankan. Yang teman-teman lakukan adalah memasukkan dulu B minor 7 flat 5, E7, baru A minor. Jadi kayak ada passing chordnya dulu. Yang kedua, jangan main chord D minor, tapi ganti jadi chord D on F sharp. Daripada kita main D minor, kita ganti jadi D. Nah, tapi lihat, chordnya itu namanya bukan D doang, tapi D on F sharp. Nah, ini tuh konsep apa? Ini tuh nama chordnya adalah slash chord. Ya, nama konsepnya adalah slash chord. Jadinya, teman-teman lihat, D on F sharp, D slash F sharp. F sharp itu artinya kita memainkannya di tangan kiri. Tapi tangan kanan kita memainkan chord D mayor. Nah, ini kalau teman-teman dengar, suaranya tuh cukup uplifting ya, cukup mengangkat suasana. Dibanding kalau contohnya mainnya D minor kayak biasa, in which itu memiliki konotasi yang cukup sedih. Cara mempraktekannya gimana? Saat memainkan D minor, terus pengen ke G, teman-teman jangan langsung ke G, tapi teman-teman terus begini. Nah, mainkan D on F sharp, baru ke G. Sekali lagi, ini membawa suasana jadi ke atas. Wah, ini terangkat suasananya. Yang ketiga, jangan main chord G, tapi ganti jadi G add 2 on B. Nah, ini mungkin teman-teman panik, loh kok nama chordnya panjang banget, tapi aku pengen tunjukin dulu suaranya kayak gimana. Nah, ini chord yang sangat gospel. Konsepnya bagaimana? Konsepnya adalah teman-teman kita mulai dulu dari yang G dulu nih. Kita memainkan G, terus ada tulisannya add 2. Ya, artinya kita tambahkan 2-nya. Kita tambahin A artinya ya. Nah, kita tambahin 2-nya ini nih ke dalam chord G-nya. Sekali lagi, dengan konsep slash chord yang aku udah ajarin sebelumnya, teman-teman tangan kirinya, teman-teman memainkan B. Nah, ini chordnya tuh sangat-sangat gospel. Nah, teman-teman tuh gue harus specifically main kayak begini. Teman-teman bisa mainnya begini contohnya. Nah, jadi di spread out, dibikin open suaranya, itu juga bisa. Yang penting esensinya adalah chord G add 2 on B ini nih. Nah, ini secara praktek gimana? Daripada teman-teman memainkan chord G doang, terus ke C, teman-teman bisa mainnya chord G add 2 on B, baru ke C. Nah, jadi jauh lebih manis dan jauh lebih gospel. Yang keempat, jangan main chord C, tapi ganti C sus 4 dan C sus 2. Nah, konsep sus itu gimana sih? Sus itu tuh ada dua, ada sus 2 dan sus 4. Aku ajarin pelan-pelan. Konsep chord sus itu adalah saat kita memainkan chord C mayor, kita buang 3-nya, masukin 2-nya, atau masukin 4-nya. Nah, kalau kita masukin 4-nya, itu namanya sus 4. Kalau kita masukin 2-nya, namanya sus 2. Nah, yang teman-teman lakukan adalah saat pengen main ending suatu lagu, daripada kita langsung endingnya di C mayor, in which itu membosankan, yang teman-teman lakukan adalah teman-teman mengubah C mayor menjadi C sus 4, C sus 2, baru dibuang ke C.
Nah, ini nama konsepnya delayed resolution. Dalam artian C ini kan adalah chord resolusi ya, chord yang enak, chord yang tenang, chord yang kita pengen tuju. Nah, jadi kita ngedelay dulu nih, kita jangan langsung pergi ke C, kita pergi dulu ke sus 4, ke sus 2, baru ke C. Jadi kayak ada journey tambahannya begitu teman-teman. Dan ini chord yang kedengeran sangat-sangat worship. Yang kelima, jangan main chord F mayor tapi ubah jadi F minor 6. Nah, ini kalau teman-teman dengar suaranya sangat melankolis, sangat sedih, tapi itulah esensinya. Nah, cara main F minor 6 gimana sih? Nah, kita mulai dari F mayor. Kalau F minor itu 3-nya kita kurangin setengah, jadi dapatlah F minor. Tapi ada F minor 6. 6 itu apa? Intinya 6 itu kita memainkan D-nya. Ini kan 5 nih. Kita tambahin 6 ya, tambahin D-nya. Kalau teman-teman dengar chord ini, chord yang sangat melankolis, sangat enak, dan ini chord yang sering banget dipakai di worship ataupun di lagu-lagu Natal karena merasakan esensi yang hangat. Nah, jadi daripada teman-teman prakteknya dari F langsung ke C, teman-temannya lakukan adalah F, terus F minor 6, baru ke C. Yang keenam, jangan main chord G, tapi G augmented. Nah, kalau teman-teman dengar chord augmented, ini chord yang sangat tegang, tapi itulah esensinya. Karena chord 5 itu adalah chord yang balik ke chord 1. Jadi chord yang emang tegang untuk tujuannya balik ke chord rumah. Nah, memberikan ketegangan di chord G ini sangat bagus. Kenapa? Karena pas balik ke C, jadinya jauh lebih enak. Dari tegang, teng, jatuh ke bawah, ke chord yang relax. Jadi lebih kerasa impactnya. Nah, cara main G augmented adalah dengan cara teman-teman main G mayor, 5-nya kita naik setengah. Inilah G augmented. Yang ketujuh, jangan ending lagu di C mayor, tapi pakai A flat, B flat, C. Nah, kalau teman-teman dengar ini suaranya outside, dalam artian ini tuh seperti bukan di kunci C. Karena memang benar, teman-teman memakai chord-chord dari kunci S. Jadi memang kita pinjam chord. Nah, kalau teman-teman dengar ini suaranya sangat megah. Jadi sangat praktikal di lagu-lagu worship yang emang pengen teman-teman endingnya bikin megah atau bikin grand. Yang teman-teman lakukan adalah memainkan chord A flat, ini isiannya, chord B flat langsung tembak ke C. Nah, bagi kamu yang pemula dan pengen jago piano worship, bisa nonton playlist ini. Dan bagi kamu yang pengen ngiring worship piano untuk pemula secara full, bisa lihat di sini tutorialnya.